Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Inaya Anidia, kelas 4C dari SDN Kencana Indah 2. Hari ini saya akan melakukan wawancara singkat. Ayo teman-teman, simak wawancara singkat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Ya Pak, mohon maaf Pak, bisa minta waktunya sebentar untuk wawancara tugas sekolah saya? Oh, boleh. Sini, silakan masuk. Duduk deh. Gimana deh wawancara nih deh? Baik Pak, kita mulai wawancaranya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inaya Anidia, kelas 4C dari SDN Kencana Indah 2. Mohon maaf Pak, nama Bapak siapa dan pekerjaannya apa? Oke, nama Bapak Mahesa Rengga. Pekerjaan Bapak itu di PT Kereta Api Indonesia. Bapak menjabat sebagai kepala stasiun, tepatnya kepala stasiun Cibatu. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apakah bisa dijelaskan tugas dan tanggung jawab seorang kepala stasiun? Oke, terkait dengan tugas tanggung jawab berarti kita ngomongin terkait tupoksi ya. Tupoksi ini adalah tugas pokok dan fungsinya kepala stasiun di stasiun Cibatu atau di PT Kereta Api Indonesia. Sebetulnya untuk tupoksi kepala stasiun itu ada 10 ya. Cuman yang hari ini Bapak akan sampaikan itu kira-kira hanya 5 saja, karena yang 5 ini mungkin lebih familiar atau lebih akrab didengar oleh adik-adik sekolah atau oleh khalayak umum ya. Untuk 5-nya ini lebih ke internal atau mungkin ada istilah-istilah yang mungkin di umum atau di masyarakat umum ini kurang dipahami. Jadi hari ini Bapak akan berikan 5 saja terkait tupoksi kepala stasiun. Untuk yang pertama itu kepala stasiun tupoksinya adalah mengawasi kegiatan operasi kereta api dan menjamin keselamatan, ketertiban serta kelancaran kegiatan operasi kereta api tersebut. Kemudian yang kedua, menjamin ketersediaan tiket, kelancaran penjualan tiket, dan administrasi dan ketertiban administrasi tiketing tersebut. Kemudian untuk selanjutnya sebagai menjamin keamanan dan ketertiban stasiun. Kemudian selanjutnya menjamin kemudahan, kenyamanan serta kejelasan informasi bagi para pengguna jasa angkutan kereta api. Dan untuk yang terakhir, menjamin kebersihan stasiun dan kebersihan kereta api yang menjadi tanggung jawabnya. Mungkin itu yang pasti akan terdengar familiar bagi adik-adik dan masyarakat umumnya. Enggak, silakan wawancara yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan terbesar Bapak dalam mengatur kegiatan di stasiun setiap hari? Dalam mengatur kegiatan stasiun itu tantangan terbesarnya adalah terkait dengan keselamatan. Yang artinya kita selamat perjalanan kereta apinya, selamat penumpangnya, juga selamat pegawainya. Mungkin itu deh. Yang selanjutnya silakan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara Bapak memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang? Untuk kenyamanan penumpang ya, kenyamanan penumpang ini berhubungan dengan di kereta api itu ada yang namanya SPM. SPM ini artinya standar pelayanan minimum bagi penumpang kereta api, yang di dalamnya itu terkait beberapa aspek, dan salah satunya itu adalah aspek keamanan dan kenyamanan, yang Bapak bisa contohkan beberapa terkait dengan keamanan ini contohnya tersedianya CCTV, tersedianya APAR, alat pemadam api ringan, adanya
petugas pengamanan 24 jam sehari, terus adanya SOP tanggap darurat, adanya jalur evakuasi, tersedianya titik kumpul, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keamanan penumpang di stasiun. Itu mungkin kira-kira. Kemudian untuk terkait kenyamanan itu ada beberapa contoh yang bisa Bapak sebutkan. Misalnya itu contohnya itu fasilitas loket, fasilitas ruang tunggu, fasilitas difabel, fasilitas boarding, fasilitas musola, fasilitas toilet, fasilitas ruang menyusui, dan mungkin lain sebagainya lah. Masih banyak lagi kalau untuk disebutkan satu persatu. Jadi mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan kenyamanan dan keamanan ya. Nah, silakan Dek, yang selanjutnya Dek. Iya, Pak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak harus bekerja sama dengan pihak lain seperti masinis atau petugas lainnya? Untuk bekerja sama itu di PT Kereta Api itu sudah menjadi keharusan atau wajib. Setiap pegawai itu wajib bekerja sama dengan orang lain atau bahkan unit lain, karena di kereta api itu terbagi menjadi beberapa unit. Artinya untuk kita mencapai keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan lain sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Dipastikan akan bisa dilakukan apabila kita bekerja sama dengan orang lain atau unit lain. Seperti di kereta itu dalam perjalanannya itu dilayani oleh beberapa orang, masinis, kondektur, asisten masinis, penjaga pintu perlintasan, penilik jalan, pengatur perjalanan kereta api, pengendali kereta api, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya oleh satu orang. Ya, dengan secara otomatis memang harus dan wajib bekerja sama untuk perjalanan kereta api ini. Begitu. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, apa yang Bapak sukai dari pekerjaan sebagai kepala stasiun? Yang disukai banyak sih sebetulnya yang disukai. Cuman ini Bapak mau bilang kalau misalkan sebagai pegawai PT Kereta Api itu pasti senang atau bangga bahkan suka apabila semua penumpang itu berangkat dari stasiun keberangkatan hingga sampai ke stasiun tujuan itu tiba dengan selamat, aman, lancar, tidak ada kendala apapun, nyaman di perjalanannya, dan ketertibannya juga terjamin. Hal demikian itu sudah menjadi kita menjadi senang atau bangga akan hal itu sudah pasti dipastikan semua pegawai kereta juga akan merasakan demikian. Mungkin begitu deh. Mungkin demikian wawancara ini saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya ya Pak. Semoga sehat selalu dan sukses dalam menjalankan tugas. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, demikian wawancara hari ini yang saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyimak video literasi saya. Sampai jumpa di video literasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.